Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Aan Viviana, NPM 21901081315. Hari ini aku akan menjelaskan tentang capital structure secara ringkas. Oke, langsung saja kita mulai. Apa sih pengertian dari struktur modal atau capital structure? Struktur modal merupakan sumber pembiayaan perusahaan yang bersifat permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preference, dan ekuitas saham biasa. Pembiayaan perusahaan dapat diukur dengan membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal. Selanjutnya yaitu komponen struktur modal. Menurut Warsono, pada tahun 2003, struktur modal perusahaan secara umum terdiri atas 3 komponen. Yang pertama yaitu hutang jangka panjang atau long term debt. Hutang jangka panjang adalah hutang yang masa jatuh tempo pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti obligasi dan pinjaman jangka panjang dari bank. Berikutnya yaitu saham preference atau preference stock. Saham preference adalah bentuk komponen modal jangka panjang yang merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan utang jangka panjang. Selanjutnya, ekuitas saham biasa atau common stock equity. Ekuitas saham biasa adalah bentuk komponen modal jangka panjang yang ditanamkan oleh para investor yang pemegangnya memiliki klaim residual atas laba dan kekayaan dari perusahaan. Berikutnya yaitu struktur modal optimal. Tujuan dari pokok manajemen struktur modal sendiri adalah menciptakan suatu kombinasi sumber dana permanen agar mampu memaksimalkan harga saham perusahaan dan agar tujuan manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan tercapai. Warsono 2003. Selanjutnya yaitu apa aja sih teori struktur modal? Nah, menurut Syarijal tahun 2008, teori struktur modal dibagi menjadi 2 bagian, yaitu teori struktur modal tradisional dan teori struktur modal modern. Nah, teori struktur modal tradisional sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama pendekatan laba bersih atau net income approach, yang kedua yaitu pendekatan laba operasi atau net operation income approach, yang ketiga pendekatan tradisional atau traditional approach. Nah, pendekatan laba bersih sendiri mengasumsikan bahwa investor mengkapitalisasi atau menilai laba perusahaan dengan tingkat kapitalisasi yang kontan, dan perusahaan dapat meningkatkan jumlah hutangnya dengan tingkat biaya hutang yang kontan pula. Yang kedua yaitu pendekatan laba operasi. Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang kontan berapapun tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik modal sendiri akan meningkat sebagai akibat meningkatnya resiko perusahaan. Yang ketiga yaitu pendekatan tradisional. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa hingga leverage tertentu, resiko perusahaan tidak mengalami perubahan, sehingga baik tingkat bunga hutang maupun tingkat kapitalisasi relatif kontan. Berikutnya yaitu teori struktur modal modern yang terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama model Modigliani-Miller atau MM tanpa pajak, yang kedua yaitu model Modigliani-Miller MM dengan pajak, yang ketiga model Miller, yang keempat financial distress and agency cost, yang kelima model trade-off, yang keenam teori informasi tidak simetris. Struktur modal modern yang terdiri dari
model Modigliani Miller MM tanpa pajak. Pada tahun 1958, ada suatu teori ilmiah tentang struktur modal perusahaan yang menggunakan beberapa asumsi. Asumsi yang pertama yaitu tentang resiko bisnis perusahaan diukur dengan sigma EBIT. Lalu, investor memiliki penghargaan yang sama tentang EBIT perusahaan di masa mendatang. Saham dan obligasi diperjualbelikan di suatu pasar modal yang sempurna. Kemudian, seluruh aliran kas dan perpetuitas sama jumlahnya setiap periode hingga waktu tak terhingga. Yang kedua, model Modigliani Miller MM dengan pajak. Pada tahun 1963, MM menerbitkan artikel sebagai lanjutan teori MM tahun 1958. Dengan adanya pajak ini, MM menyimpulkan bahwa penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak. Yang ketiga yaitu model Miller. Tahun 1976, Miller menyajikan suatu teori struktur modal yang juga meliputi pajak untuk penghasilan pribadi. Pajak pribadi ini adalah pajak penghasilan dari saham dan pajak penghasilan dari obligasi. Yang keempat, financial distress and agency cost. Financial distress sendiri adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. Sementara agency cost atau biaya keagenan adalah biaya yang timbul karena perusahaan menggunakan hutang dan melibatkan hubungan antara pemilik perusahaan, pemegang saham, dan kreditur. Jika perusahaan menggunakan hutang dan kemungkinan pemilik perusahaan melakukan tindakan yang merugikan kreditur. Selanjutnya yaitu nomor 5 model trade-off, di mana penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan tetapi hanya sampai kondisi tertentu saja. Nomor 6, teori informasi tidak simetris, di mana asymmetric information adalah kondisi di mana suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain. Karena asymmetric information, manajemen perusahaan tahu lebih banyak tentang perusahaan dibanding investor di pasar modal. Selanjutnya yaitu variabel dari struktur modal. Variabel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Debt to asset ratio atau biasa kita sebut dengan DAR adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam. Rasio ini didapat dari membagi total hutang perusahaan dengan total asetnya, menurut Horst and John 2012. Selanjutnya, debt to equity ratio atau biasa kita sebut dengan DER merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana pandangan utang digunakan jika dibandingkan dengan pendanaan ekuitas. Rasio ini dihitung hanya dengan membagi total utang perusahaan, termasuk liabilitas jangka pendek, dengan ekuitas pemegang saham, menurut Horst and John 2012. Sekian dari saya. Apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang baik, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi manfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.